Baik di mikrofonku, didengar ja. Terdengar. Terdengar sekali. Lama ku kerenin der mangeru. Lala capekku. Tiaging ngaruttungan tunakke. Tidak ada tanda seru tadi. Ada tanda seru nana pusingku. Biasa mantun jadi begitu memang jaringan. Ipak Sambu Linda menghayal di sebelah. Menghayal. Tunggu. Mana pasam na belum masuk. Menghayal di sebelah. Menghayal. Oh. Bagus sih jaringan tak Pak Suandi. Itu ada mi tahu ada mi. Ada ya, cuma nggak baik kalau laki-laki kalau kamera. Dari mana kita Sam? Menghayal ke? Lupai, kira di sebelah. Atau pura-pura apa siapa tahu Belinda pura-pura lupa. Lupa kira di sebelah. Jadi sama Pak Sam. Saya cepat-cepat kak lihat di pembagian kelompok kemarin bilang kelas apa kak ini A atau B? Bagus Pak, kira itu tadi A atau belakang saya sampai lagi kayaknya. Ibu Linda paling berteman nih. Coba. Batu apa Saril? Mau dia apa musimnya? Dimulai nih Pak Ketua. Silakan. Saya kaki dulu di. Ya, baik. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Hasil yang saya hormati, teman-teman semua yang saya hormati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kembali melaksanakan diskusi tentang modul 3.3 yang ini merupakan insya Allah dari modul terakhir dan tinggal beberapa lagi pertemuan sudah selesai dan tidak lama lagi kita masuk ke bulan 12. Jadi sesuai dengan target dan perjanjian kontrak kita dengan CPG ini juga telah selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada diskusi kita pada kesempatan ini, yaitu di mana kemarin kita sudah membahas sebuah materi yang sempat saya kemarin bagikan. Saya share dulu Pak ya, izin dulu saya share kembali. Tunggu mana? Suruh sebut semua mitoa program nakasam sebentar pi yang mana yang mau diangkat besok untuk rukol. Iya, Umpama Kak Minarti apa programnya Kak Minarti? Kalau Ewan dia apa programnya? Iya. Maksudnya direct sepakat maki kemarin. Jadi di sini kita bisa lihat dulu, tidak apa-apa ada satu program dulu. Baru sebentar kalau masing-masing teman-teman punya program, tidak apa-apa disebutkan. Nih, kita sebutkan satu-satu. Iya, sempat kalau terselip program Kak Minarti. Iya, siapa tahu ada program yang mungkin sekarang sudah terpikirkan yang lebih bagus, yang mungkin bisa kita di situ bersama-sama. Kenapa tidak? Mungkin bisa kita angkat. Tidak jadi masalah, Bu. Jadi di sini kebetulan kemarin waktu diskusi saya
memberikan program yang pertama ini, karena ini program saya ini, yaitu peningkatan budaya membaca murid sebagai upaya mewujudkan gerakan literasi di sekolah. Kenapa saya mengangkat ini, Bapak Ibu sekalian? Saya anggap penting karena memang ini kalau di SD sampai saat ini sangat urgen tentang literasi dan numerasi, khususnya literasi ini membaca. Karena di mana kelas 5 itu, mungkin biar SMP atau yang tingkat atas juga begitu, kita sangat dituntut bagaimana nilai raport pendidikan kita itu memang betul-betul bisa bagus. Makanya dari sini saya berpikir di samping juga Ibu Linda tawarkan seperti itu, ini cocok ini, sesuai dengan memang juga yang saya pikirkan bahwa sempat kita cerita-cerita lepas sama Ibu Linda, bilang Kasam bagaimana kalau tentang yang berkaitan dengan literasi, mungkin agak simpel, tapi itu memang sangat dibutuhkan, sangat urgen di sekolah kita untuk kita angkat, untuk kita cari kira-kira hal-hal yang baik untuk mendorong betul-betul siswa kita itu agar bisa mencapai bagaimana literasi mereka itu baik di sekolah, dan tentunya yang keluarannya yang kita inginkan, hasilnya nanti ketika mengikuti NBK itu mendapatkan hasil yang baik terutama. Saya kira ini pembukaan dari saya, jadi bisa mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin masing-masing ada program, tidak apa-apa kita sebutkan programnya kalau ada, tidak apa-apa. Ya, mungkin untuk sementara saya cukupkan dulu sebelum saya lanjut bagian-bagiannya, baru kita nanti mungkin kita kalau program ini misalnya yang kita sepakati ya kita lanjutkan, tapi kalau ada program yang lain menurut kita mungkin yang lebih yang lebih bagus atau anggaplah bisa disepakati, ya kenapa tidak, mungkin kita bisa ramu kembali dan kita bisa diskusikan pada kesempatan ini. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman, silahkan siapa kira-kira pertama. Ania Kasam. Ya. Pertama mungkin pesan diangkat tadi. Yes. Silahkan pesan. Terima kasih Pak Sam atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau program yang kita angkat ini Pak Sam saya kira sangat bagus karena saya merasa hampir semua sekolah ini mengalami memang. Datang kalau di sekolah saya saja yang begitu. Nah memang literasinya anak ini sangat kurang sekali Pak. Sangat kurang. Jadi dalam hal ini saya sangat mendukung perlu memang mengangkat kegiatan ini, kita membahas bagaimana solusinya. Jadi kalau saya Pak, perbandingan saja, tapi saya sudah menyetujui ini apa yang kita tampilkan. Jadi kalau di sekolah saya itu Pak Sam, pertama-tama memang sudah berjalan, ini sudah proses. Jadi yang pertama saya programkan di sana itu budaya positifnya anak-anak, karena itu saya rasa sangat penting juga karena etikanya anak-anak sekarang itu budaya positif juga kurang sekali. Makanya target saya di sekolah saya itu yang pertama dulu, budaya positif, dan sudah berjalan sekarang dan alhamdulillah sudah ada perubahan Pak. Jadi sebelum adanya ini kegiatan, memang budaya positifnya anak-anak ini luar biasa. Mungkin pernah kita juga rasakan bahwa anak-anak itu seakan kalau dia melakukan sesuatu ya begitu nih. Kadang-kadang biasa lewat di depannya kita, tidak natabet-tabet, tidak pamit. Kadang biasa sementara proses belajar mau keluar begitu saja tanpa pamit. Padahal ada gurunya kita di dalam ini. Jadi seakan itu kita tidak dihargai. Makanya saya bilang pada saat pembina upacara Pak sering memang saya sampaikan, buat apa anak-anakku sekalian pintar, sepintar-pintar apapun kalian, kalau etikamu kurang bagus, budayamu kurang bagus, sama hasilnya nol. Nah itu menurut pemahaman saya Pak Sam. Jadi sekarang itu sudah berjalan di sekolah saya. Mungkin itu saja dulu Pak Sam yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa juga mengomentari tentang program ini yang kita tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarid. Saya kira kita sepaham ya Pak Sarid. Bahwasanya saya sangat setuju dengan apa yang itu masukan yang sangat baik dari Pak Sarid. Baik, selanjutnya barangkali kita persilahkan kepada teman kita yang lain yaitu Ibu Linda Salim. Mungkin ada masukan tambahan? Iya, tambahan maksudku toh program tato digital menyenangkan dalam pembelajaran. Maksudku toh bagaimana itu supaya pembelajarannya toh menggunakan itu gadgetnya anak-anak toh supaya supaya tidak terlalu kaku apalagi kita kan kalau di kota mungkin sering melakukan hal seperti itu, bukan hal yang luar biasa sekali kapan kalau di kota, tapi kalau semacam kita di desa pembelajaran digital diterapkan konjo di sekolah ya pasti senang sekali karena hal luar biasa tapi itu lagi kalau itu yang mau diangkat. Nah sementara jaringannya juga di sekolah masih tidak stabil sekali, tapi bagus sekali Kasam ketika pembelajaran digital yang menyenangkan dalam pembelajaran juga diambil toh, maksudku diangkat. Iya, program tak begitu maksudku dengan menggunakan anunya toh dalam proses pembelajaran toh anak-anak bisa maksudku tidak tonjina hari-hari Kasam. Maksudnya tuh ada hari kayak hari Sabtu atau ada hari tertentu anak-anak kita melakukan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan itu ponsel. Mungkin ada jika anak-anak di sana yang punya laptop orang tuanya bukan dia, tapi bisa itu disuruh anak-anak membawa seperti itu Kapang. Iya, Bu. Ya, pembelajaran digital maksudnya digital menyenangkan dalam pembelajaran. Ituan dia. Iya. Dulu. Mungkin bisa aja bicara. Silakan Pak Wandi. Mungkin bisa dimanfaatkan web komputer. Mungkin bisa kan ini peningkatan budaya murid melalui literasi sekolah. Mungkin secara kalau diambil dikolaborasi dengan programnya Bu Linda, mungkin bisa dibikin perpustakaan digital. Iya, setuju Pak. Ya. Dimanfaatkan lab komputer kan daripada khusus untuk AMBK komputer kan. Iya, diarahkan juga anak-anak lebih bijak menggunakan itu digital bisa juga banyak mina kuasai aplikasi apalagi kalau cocok itu bilang tadi Wandi toh bisa perpustakaan digital kalau sumpama anak-anak berkarya lewat Canva toh ada sebuah karyanya di peringam bisa mungkin disimpan di situ di perpustakaan maksudku bisa print baru bisa bisa tongi itu toh hasilnya di print out kita kasam baru tempel di kelas kah atau bagaimana supaya bisa lihat bilang ada mini hasil yang sudah ku dapatkan dari pembelajaran digital itu, maksudku begitu. Tapi untuk kelas tinggi ini kasam maksudnya bisa diarahkan toh kalau kelas 1 sampai kapan kelas 3 tapi deh masih masih rawan. Tidak juga, sanging gora-gora boleh, tidak bisa yang bagaimana dia. Iya. Jadi, tapi ada muka. Baik Bu, ya saya bisa pahami Bu. Fokus di boleh biasa, punya kelas bawah. Jadi begini dulu Pak, tadi Bu. Jadi kita sebenarnya kita fokus dulu pada programnya dulu, kita tentukan dulu. Adapun tadi yang disampaikan Bu Linda itu sangat bagus sekali. Itu dalam penggunaan digital itu sebenarnya sudah cocok yang dibilang Pak Wandi, di mana ketika kita misalnya program ini menggunakan literasi, itu nanti di langkah-langkah selanjutnya itu sudah masuk nanti kan ada nanti itu Bu. Kalau ini kita bahas ke bawah ini, nanti masuk pemanfaatan digital itu dalam kita gunakan dalam kondisi mereka anak-anak kita memanfaatkan digital itu dalam
literasi, membacakan atau mencari sesuatu yang penting di mungkin seperti yang disampaikan tadi Bu Linda itu, ya, dalam mungkin hari Sabtu misalnya, kadang-kadang di situ kelima juga, karena tidak selamanya juga ada waktu luang di situ, ada waktu kosong misalnya. Nah itu kita bisa memanfaatkan laptop atau Chromebook yang ada, apalagi di sekolah kami itu alhamdulillah baru-baru ini dapat bantuan satu lab, baru-baru dibangun lab, dan juga saya dengar ada isinya kurang lebih 15 Chromebook. Jadi tentu itu sangat membantu untuk nanti literasi digital. Begitu, bisa digitalnya dalam bentuk pembelajaran, membaca lewat digital. Saya kira sangat bagus Bu Linda. Jadi tadi itu masukannya itu bisa nanti dikolaborasikan dengan literasi ini sudah nyambung dalam pemanfaatannya, begitu. Jadi tapi intinya literasi nih, intinya di sini literasi. Saya kira Pak Sam, jadi program tak ini co-kurikuler di co-kurikuler. Iya. Tadi seperti yang disampaikan sama Ibu Linda, berarti kita mengambil kelas tinggi. Kelas berapa itu Pak? 5 atau 6? Kelas biasanya itu kelas 4, 5, 6. Iya, 4, 5, 6. Iya. Karena kan di situ di susunannya yang disampaikan tadi sama Pak Aji, kita harus menentukan apa itu program kurikuler atau program kita ini ditujukan kepada kelas berapa. Jadi itu harus jelas di program. Oh iya, kelas 4 sampai 6. Iya. Saya catat dulu supaya tidak lupa. Ya. Jadi baik, sudah Bu. Silahkan lagi kalau masih ada. Untuk sementara Pak Sam. Ya, jadi saya anukan dulu alurnya Udi. Saya bacakan dulu. Di sini pertama nanti kita meningkatkan sudah menentukan nama program. Jadi nama program kita peningkatan budaya membaca. Kalau ini sudah disepakati, membaca murid sebagai upaya mewujudkan gerakan literasi di sekolah. Jadi di sini ada penjelasannya tentang penjelasan singkat tentang tentang gerakan literasi sekolah ini. Jadi tidak perlu saya bacakan mungkin di sini. Ya, yang penting dari langkah-langkahnya dulu. Yang kedua di sini ini langkah-langkahnya Bu. Jadi nanti tinggal kita mengisi dan menambah. Jadi nanti di mana masuk itu posisi Bu Linda yang dia maksudkan nanti menggunakan digital nanti. Di sini ada nanti kelanjutannya itu ada karakter lingkungan yang dikembangkan oleh guru sekolah di dalam program. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Jadi nanti sebelum ini ada juga di mana tadi disebutkan oleh Bapak Haji, mungkin sebentar kalau dirancang di bagian ini sebelum ini saya kira Pak, kalau Pak Wan bisa bantu, kita bikin diagram Y-nya dulu. Ada diagram Y. Jadi di diagram Y itu di antara 3 aspek itu. Yang mana antara ini Pak? Bu, ada aspek suara murid, voice, itu di antaranya. Yang kedua, strategi mendorong aspek pilihan murid. Yang ketiga adalah strategi mendorong aspek kepemilikan murid atau ownership. Jadi tadi tinggal kita masukkan di mana kira-kira cocoknya. Apakah dia masuk di aspek kepemilikan murid, atau dia masuk strategi mendorong aspek pilihan murid, atau dia masuk di suara, voice, ya. Ini di antara contoh-contohnya. Ini ada di sini saya masukkan contoh-contohnya. Mungkin sebentar tinggal kita masukkan yang apalagi kira-kira yang bisa dimasukkan sesuai dengan petunjuk dari tugas kita. Yes, dari awal dulu barangkali di sini sudah ada program, terus karakteristik lingkungan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah di dalam program. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini saya cuma ambil contoh saja di sekolah saya, di sekolah SD Impres Bangkembon. Ya. Jadi merupakan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng, khususnya Kecamatan Luere, yang dilengkapi tentunya berbagai fasilitas yang sederhana dan sarana-prasarana yang memadai. Salah satunya adalah perpustakaan sekolah ada yang dilengkapi tentunya buku-buku yang memadai, dan setiap tahun, jadi ini tidak apa-apa dulu saya bacakan, mungkin kalau ada sebentar mau direvisi kata-katanya tidak apa-apa Bu, kita perbaiki kembali. Ya, dan setiap tahun tentunya ada penambahan literasi bagi murid berupa buku-buku baru
baik yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang diampu maupun buku-buku yang lain seperti buku fiksi maupun non-fiksi yang akan memperluas wawasan murid kita. Ini maksudnya yang diinginkan dari karakter lingkungan yang dikembangkan oleh guru sekolah di dalam program. Terus ini penjelasannya juga ini bersama. Ya, ini penjelasan dari bagian penjelasan dari atas itu. Terus di situ langkah-langkahnya juga sejauh mana aspek suara. Nah, di sini sudah mulai. Nah, di sini nampak yang 3 itu? Diagram Y-nya di sebelum ini. Ya. Jadi sejauh mana aspek suara, pilihan, kepemilikan voice ownership. Jadi di bagian atas kini itu program slide selanjutnya sebelumnya. Jadi program dipromosikan atau didorong dalam kegiatan tersebut. Ya. Jadi yang pertama strategi mendorong atau aspek suara murid. Yang mana yang dimaksud di sini? Yang pertama memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih buku yang akan dibaca. Nah, ini di antara contohnya. Terus yang mana lagi? Memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih tempat yang mereka anggap nyaman untuk membaca. Jadi mungkin siswa bebas, bisa mungkin keluar perpustakaan atau di mana saja. Kalau memang itu bagus, bisa mendukung di situ untuk membaca, tidak ada salahnya. Mungkin ada pohon, di bawah pohon atau di mana. Ya. Terus yang ketiga memberikan yang penting bukan di atas pohon, Pak Sam. Betul Pak, itu betul. Yang penting bukan di atas pohon. Karena bahaya. Yang ketiga di sini memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca sesuai waktu yang ditentukan tanpa ada tekanan apapun. Ini. Jadi artinya memang ada waktu yang memberikan kesempatan untuk memberikan membaca sesuai waktu yang ditentukan. Tapi tidak ada tekanan-tekanan. Tidak mungkin moro-moro kau ini karena jam begini. Tidak begitu. Tapi maksudnya waktu yang memang sesuai yang disepakati oleh murid kita. Mungkin ini sekedar sedikit Pak. Sebelum kita melangkah dari sini, mungkin yang masuk aspek suara murid ini atau puisi ini mungkin ada tambahan barangkali. Silahkan. Tidak Pak Sam, tidak ditentukan di sini waktunya. Biasanya kan literasinya itu kayak seperti biasa sebelum proses itu ada kan waktunya biasa 10 sampai 15 menit. Iya, itu Pak. Maksudnya tadi ini kan memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca sesuai dengan waktu yang ditentukan. Cuma di sini kan tidak disebutkan Pak ya. Dari kita jika kalau sepakat. Ya, itu kalau maksud itu pasangan biasanya kalau tidak ditampilkan itu biasanya kan menimbulkan pertanyaan atau ini waktunya berapa ini Pak? Iya. Untuk sementara kira-kira cocoknya berapa menit? Tapi Pak Sam, tadi kita ada singgung membaca di hari Sabtu atau mau setiap hari. Iya betul Bu. Tadi kita singgung di depan bahwa ada membaca setiap Sabtu. Tapi kalau misalnya kita mau berapa menit sebelum pembelajaran juga bisa setiap hari. Iya, bisa setiap hari. Artinya ada memang setiap hari mungkin 10 menit, 5 menit setiap hari dibiasakan anak-anak literasinya, dan kemudian di hari Sabtu khusus mungkin kalau kan harinya Bu bisa mungkin di dalam kelas jadi hari-harinya di dalam kelas masing-masing, tapi di luar kelas itu bisa memilih tempat di mana anak-anak senang, dan tentunya dengan pantauan gurunya harus ada hadir di situ melihat anak-anak. Karena penatena pantau bisa itu. Tambahan Pak Sam, tambahan mungkin mudah-mudahan ini mengena dengan programnya tadi Ibu Linda. Bagaimana kalau poisnya itu anak-anak juga memberi kesempatan kepada murid untuk memilih media. Artinya di sini apakah anak-anak mau menggunakan HP mencari bahan bacaan di HP-nya atau dia memilih buku yang disediakan perpustakaan. Mungkin masuk digital di situ Pak Wan Didik, bagaimana Pak Sam? Memberi kesempatan kepada murid untuk memilih media apakah itu? Media membaca kalau dia mau pakai digital kan banyak bacaan-bacaan di internet bisa dipilih oleh anak-anak kalau misalnya kita mau memasukkan digitalisasi di dalamnya.
Itu mungkin masukanku Pak Sam. Ya, betul Bu. Saya sepakat. Tapi cocok itu kira-kira dia masuk memang di aspek suara itu Bu. Kalau saya lihat di sini di atas, kalau kita memilih memilih buku, berarti kan sama. Kalau misalnya anak-anak memilih Iya. alat, Cocok. alat, Iya. alat atau media. Berarti cocok yang dia berada pada poin ini dia yang mewakili aspek suara, maksudnya. Iya. Oke. Iya, sedikit lagi Pak Sam, seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Minati, saya sepaham juga. Cuma yang membaca melalui HP, tapi mungkin ada juga keterangannya di belakang, karena yang masukku saya yang membaca lewat HP itu harus perlu dikontrol, ada keterangannya di situ, karena jangan sampai kita terlena, artinya kita anggap tummi anak-anak ini membaca, ternyata mungkin dia main game atau mungkin ada yang lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita berikan, seperti itu. Dikasih keterangan di belakangnya Pak Sam. Sebagaimana Ji? Ya, apa? Dengan pantauan guru Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Bagus nih. Sebentar diperbaiki kata-katanya Ya, siap. Yang penting nyambung dulu, yang penting nyambung dulu. Iya, oke. Saya tanggapi dulu dari masukannya tadi Pak Sahrir, Pak. Iya, silakan Bu. Kemarin kan waktu diskusi kita sudah membahas bahwa ketika anak-anak sudah membaca, maka anak-anak itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia baca atau membuat ringkasan dengan cara mengungkapkan apa yang dia baca. Saya rasa kalau misalnya anak-anak kalau berani menonton yang lain, berarti dia tidak mampu mengungkapkan apa yang sudah dia baca. Itu mungkin Pak Sahrir. Tapi kalau misalnya ada penekanan, bisa mungkin diberikan dengan bahasa yang lebih bagus lagi, Pak. Iya. Makanya di sini bahasanya memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih media membaca, dalam hal ini digital misalnya, dengan pantauan guru. Cuma sekedar dipantau, dilihat bagaimana anak-anak itu betul memanfaatkan, jangan sampai napati gimana bisa, kalau mereka yang punya sendiri mungkin agak mending, tapi kalau sekolah misalnya fasilitasi atau milik sekolah, khawatir nanti jatuh atau bagaimana. Iya betul sekali itu Pak Sam, karena cocok apa yang disampaikan oleh Ibu Minati tadi, karena aman. Kita biasa anak-anak itu biasa kadang biasa kita sampaikan marahin nagau kan namanya anak-anak toh. Iya betul Pak. Iya, beda dengan Ibu Minati, mungkin dia kan sudah sudah dewasa atau mungkin dia menyampaikan, mungkin dia mendengar, kalau kita di kelas bawah ini sudah sudah banyak pengalaman ini. Kalau kita semua nampak jadi lirik-lirik paham lagi. Lanjut ke strateginya barangkali yang namanya choice-nya. Iya, siapa? Ya, pilihan murid. Saya bacakan dulu. Jadi di sini juga ada 3 sebagai acuan kita bagaimana strategi mendorong aspek pilihan murid atau choice. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengkreasikan kantong literasi milik mereka sendiri. Jadi di sini barangkali ini di mana murid kita ada kantong literasinya, ada tempatnya khusus untuk tiap siswa barangkali di sini. Setelah mereka membaca, mungkin dia simpulkan seperti yang disampaikan tadi Ibu Minati, ada kesimpulannya, itu anak-anak hasilnya itu bisa langsung disimpan di tempatnya sendiri ketika ada mungkin disuruh menyimpulkan materi, misalnya, itu anak-anak dia tulis, bisa masuk di kantong literasinya itu. Mungkin kalau ada seperti itu, juga menambah termasuk pajangan atau hiasan di sekolah, betul-betul literasinya berjalan, karena itu buktinya. Ya. Terus di sini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek kalau ada, hasil bacaan sesuai dengan gaya minat dan bakat mereka. Itu sejalan yang di atas itu. Terus memberikan kesepakatan kepada murid untuk mengevaluasikan refleksinya dari hasil bacaannya masing-masing. Jadi ada refleks, bukan hanya sekedar diperintah membaca, tapi di situ memang ketika mungkin masuk di kelas masing-masing ada bagaimana anak-anak mampu presentasi apa yang dia sudah baca. Sebentar mungkin ada yang bentuk tulisan, mungkin bentuk tulisannya itu mungkin dengan model yang bagus, dihiasi tempel
biasanya anak-anak itu kalau di SD dikasih stiker apa itu, kalau perempuan cantik-cantik begitu, bentuk lope, senyum-senyum, bentuk marah atau apa kan. Seperti itu. Baru kemudian dia masukkan di kantong literasinya. Ini terus terang, termasuk saya sendiri, kalau di sekolah ini kantong literasi memang belum ada. Cuma kalau literasi memang sudah berjalan, cuma memang belum terlalu efektif seperti apa yang kita inginkan. Karena kadang masih banyak anak-anak yang sisi lain belajar betul membaca, tapi sisi lain juga masih ada yang kurang membaca gitu. Terus ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk sudah ibu. Saya kira ini Bu untuk sementara. Mungkin ada masukan atau dari Bapak Ibu, silahkan. Dari siapa dulu? Silahkan Ibu Linda. Kalau masih ada masukan di sini bisa. Yang masuk di pilihan murid atau strategi mendorong pilihan ini. Apa nanti lagi? Anu deh, kalau cerita Kak Jokai, kakak kok cerita tonge, pas tonge paling dekat pun, kira rukol tonge nah, mau ngoli, jadi ku bilang biar dulu yang lain sedang bicara loro iya, Jo. Tunggu dulu saya. Ya, silakan. Saya bacakan juga yang lagi. Iya, saya bacakan dulu yang strategi anunya juga, ownership-nya dulu supaya kita pahami. Kalau di sini yang dia maksud di sini ada 2 sebagai contoh, merespon umpan balik yang diberikan murid dari hasil bacaan, terus memajang hasil bacaan murid dan kantong literasi di kelas. Nah, ini yang saya maksud tadi di atas itu, Bu. Dan dipublikasikan di media sosial. Jadi ini mungkin setelah anak-anak melakukan foto-foto mungkin sama anak-anak hasilnya. Mana ya? Itu, mana ya di kantong literasi? Teren ni kuah. Kalau kantong literasi. Kantong literasi itu mungkin ada kayak semacam kita di sekolah itu kayak kantong apa namanya LKS itu tempat LKS Oh, yang anuna mapnya maksudnya. Iya betul, tapi ini kan kantong literasi namanya anak-anak kalau di sekolah artinya anak-anak sendiri yang punya begitu. Jadi setiap hasil kerjaan sendiri itu anak kayak yang berkaitan. Oh, simpan di situ di situ simpan. Iya, simpan di situ khusus literasinya maksudnya begitu. Iya, berarti per orang itu Pak Sami. Iya, sesuai itu anunya. Jadi biarkan anak-anak yang kreasikan sendiri itu Nuna. Dia lem-lem mungkin dari karton atau apa dibikin, udah dia simpan gantung sendiri. Tinggal kita tunjukkan mungkin arahnya di situ cocok simpan semua anunya anak-anak. Sudah di situ media simpan untuk literasinya. Karena kalau tidak mungkin Bu bercampur dengan kayak LKS, LKP Data, tidak mungkin di situ bercampur dengan anunya anak-anak. Berarti mereka akan menyiapkan sendiri kantongnya sebagai tempat untuk literasinya sepanjang 1 semester itu. Iya, artinya 1 kali dibikin Bu toh. Iya. Nah, bisa media tempel, diwarnai, mungkin ditempel-tempel dengan kertas borak. Pokoknya cantik sendiri sesuai dengan anunya, keinginannya anak-anak. Itu saya kira bagus Bu anunya kalau begitu. Jadi anak-anak itu bisa ketika dia membuat kantong literasi itu ada di situ. Ada foto-fotonya apanya gitu. Iya. Akan berkreasi karena itu miliknya sendiri. Iya. Silakan Bu Linda. Kan anak-anak itu bisa juga dia buat kalau mau misalnya, ya udah enggak apa-apa dia buat dari rumahnya, mungkin dia modifikasi, dia bawa ke sekolah enggak jadi masalah. Silakan nama ngerti mi Bulinda pasam itu kantong bingung kan bilang kantong apa yang bilang kantong celana kapan ternyata maaf nggak tahu menjadi tidak kamu kota menimbulkan pertanyaan aku salah mana itu jadi diperjelas jadi kuliah di kantung kok punah anjay betul program. Iya betul tuh harus jelas sampai kantong belanjaan warna hitam. Ini bahasa kantong uang. Woi kantong celana. Bahasa kerennya ini, bahasa kerennya. Kantong literasi kan bagus ki bahasanya tuh ndak umum ki. Wah iya tuh. Ada lagi bahasa barangkali itu bahasa tingkat tinggi di literasi. Jelaskan Ki Pak Sahrir baru paham Ki bahwa itu yang dimaksud. Iya. Bahasa makin mantap tuh. Betul. Iya. Cocok kita Pak. Saya sendiri baru merasakan Pak. Baru sudah. Oh iya betul ya betul. Cocok bagus karena anak-anak kantong kresek nih orang. Kan selama ini Pak Sahrir selama ini kan betul Pak ya. Enggak ada kantong literasi di sekolah tuh. Iya. Pak. Iya.
Saya juga enggak ada Pak, belum. Memang saya baru merencanakan juga nih. Mudah-mudahan bisa terlaksana Iya, dengan baik. cocok Pak Sam. Biasanya kan sekedar disuruh anak-anak membaca, tidak ada umpannya. Iya, Tidak ada umpannya jadi penyelesaiannya, lewat iya. gitu-gitu, enggak ada efeknya. Ya, disuruh saja silahkan membaca, sudah 10 menit selesai. Tidak ada Iya. penambahannya. Baru sebelum saya bergabung di CGP tuh, leba mau kau membaca apa nu baca, leba mi kor-koran japole. Sekarang ku tahu nilai dan peran. Iya, jadi Kalau saya Pak Sam yang saya terapkan karena saya kan setiap hari sebelum masuk proses 15 menit. Jadi saya memberikan kesempatan anak itu membaca bebas. Jadi kalau ada yang bawa HP tetap bawa HP, tapi itu yang bawa HP selalu kulihat karena jangan sampai marahin karena anak-anak kan bermacam-macam. Kemudian setelah membaca setiap hari ada perwakilan, satu dari perempuan, satu dari laki-laki untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca, apa yang dipahami tentang yang sudah dibaca. Ya, setiap hari saya begitu, Pak Sam. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak. Sebenarnya Pak Sari, saya juga sebenarnya sudah berjalan seperti itu. Memang setiap pagi itu kita berikan waktu memang anak-anak itu tadi paling tidak 10 menit membaca. Setelah mereka memang membaca, karena memang di kelas, termasuk kelas saya itu cuma sekarang agak berantakan karena ada rehab, jadi literasi di sekolah, literasi dalam kelas itu agak terganggu. Dan juga saat ini termasuk buku bacaannya juga saya lihat sudah mungkin kalau bahasanya agak lama tidak pernah terganti. Jadi anak-anak agak bosan barangkali. Ya. Dan betul sekali, nah memang itu harus diganti seharusnya. Kalau bisa buku yang ada di kelas 4 itu di rolling. Ya, yang buku literasinya digantikan di kelas 5 mungkin supaya anak-anak itu tidak bosan lihat, oh itu lagi anunya mau dia baca setiap hari barangkali. Jadi itu Pak, saya juga sudah terapkan di kelas memang. Cuma memang selama ini cuma berjalan begitu saja. Betul tadi itu tidak ada umpan baliknya. Jadi mungkin umpan balik itu bisa kita laksanakan mungkin 1 kali dalam 1 pekan. Tidak mungkin juga hari-hari. Kalau membacanya boleh seperti yang Pak Sari lakukan, itu sangat baik. Dan mungkin untuk kantor literasi ini ketika bermanfaat ketika di hari-hari tertentu. Misalnya mungkin di hari Sabtu kalau ada kesempatan ya di situ kita bisa berikan anak-anak atau di hari-hari yang lain. Ya. Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak Sarif. Mungkin ada lagi dari saya tertarik ini Pak Sam membuat judulnya ini kegiatan tak diganti menjadi kantong literasi. Betul sekali Bu. Betul. Iya. Karena di sebelah itu dia istilahnya apa dia tadi itu istilahnya? Apa lagi tadi itu? Oplas. Ya. Oplas di. Kalau kita kesingkatannya apa itu? Kantor literasi. Katil di. Iya, makin ada singkat. Bisa katil. Enggak apa-apa nih. Apa pasnya? Atau kantil. Katil. Ya kantil beda ya. Kantil. Kantil beda ya, jaga sembung misalnya. Tidak apa-apa ada singkatannya supaya bagus juga di mana. Heran penasaran dulu orang disebut istilahnya apa dibilang katil. Oh kantor literasi tuh begitu. Bukan itu diakronimkan. Terserah mencari. Tapi cocoknya apa anunya singkatannya? Katil. Katil. Baca riwayat. Sebenarnya bisa kutil. Baca riwayat. Keteladanan. Cocok Ibu di. Minat cocok apa di? Katil di. Sendena bisa Pak kancil bagus. Bilang kenapa bilang kancil? Aku bilang gitu kalau membaca anak sering lompat-lompat jadi kancil namanya. Bisa dari kemana itu kantor literasi kancil Pak Sari. Kancil. Nggak jam begitu apa dari mana singkatannya dengan anunya. Hurufnya lari. Kalau kancil. Ya, kalau singkatannya itu paling tidak ya katil. Iya, kalau enggak mau kantil atau katil itu yang mendekati kayaknya. Kancil. Ya, itu yang mendekati katil. Mereka. Sebenarnya bagus, seandainya bisa kutil. Riwayat. Jadi orang kan sempat salah paham dulu, oh kutil yang dimaksud tuh kantor literasi. Jadi enggak cocok juga kata-katanya anunya. Karena U-nya atau Q-nya. Unya. Katil juga cocok, katil.
Siapa tahu ada idenya Ibu Linda itu bagus kalau ada idenya. Nah, ini. Kalau barak ada nih baca riwayat keteladanan. Bisa juga Pak, katanya kalau ndak pakai L, kali. Kan itu literasi. Kali. Wah, Iya, kali. Ada anunya maknanya juga bisa. Oh, kali apa yang dimaksud kali-kali kan? Atau kali sungai. Oh, ternyata kali kantor literasi tahu. Cocok kita Sam. Atau si Kalinda. Iya, Sikalinda. Itu tahu Pak Suandi, Pak Sam tongsis bede kantong literasi. Apa Bu? Tongsis. Tongsis kantong literasi. Kan sis? Tongsis. Tongsis. Tonsis. barakah. Ayo cocok juga. Itu cocok juga tonsil. Bisa. Tongsis. Tongsis. Iya, ada di situ di chat tulis. Oh, Nah, ambil ke Bukannya. belakangnya. Bukannya cis kacang buncis, cis. Keteladanan. Oh, terus aku baca ini. Mana ini? Tongsis, kantong, literasi. Ya, bisa juga tongsis. Bisa. Baru Bisa juga. sambung nih cis kacang buncis. Ya, dari bisa kisah kepakatan itu di atas itunya begitu, tongsis. Iya, Jadi agak unik juga. Nih, di sebelah kapan didita Oke. Jadi sepakat begitu apa? Tongsis di sini atas sekali Budi. Judulnya. Tongsis. Satunya tongsis, kantong literasi. Ya, literasi. Sis. Ya. Sambung nih. Itu terus deh. Sambung nih pala itu cis kacang buncis, cis. Jangan dikata ya Bu, nanti Cocok itu Pak, bagus itu namanya. Iya, bisa itu nanti insya Allah bisa modifikasi Pak Wandi, tinggal dia kasih model itu bagaimana kerennya. Iya. Iya. Bagaimana modelnya, tulisannya. Iya, bagaimana modelnya. Ya, beliau tahu itu, mungkin bisa tambah-tambah lagi. Yang penting pahami maksudnya. Barangkali ini iya. Nah, kasih juga di situ toh, nah kasih gambar toh, gambar itu mitong sisto dengan kantongan nih. Nah, betul. Toh? Iya, bagus gambar bagus tuh juga dikasih supaya gambar menarik. gambar kantong. Iya, Gambar supaya menarik. kantong di Ada situ. gambar-gambar mungkin kalau kita share di cari-cari siapa tahu sudah ada Itu memang di gambar. Kasih gambar gitu kantong maksudku. Kasih Iya. apa Iya, digambar di situ kantong keki baru dikasih tebal-tebal gitu. Supaya ibu ini dempet. Ya. supaya tertarik itu anak-anak kan simpan juga hasil karya hasil bacaan maksudku. Tanya saya Wandi, kantong apa di situ? Gambarnya bagus, Pak Wandi. Gambar anak-anak atau gambar apa? Mungkin gambar anak-anak yang dia Bisa pegang. tunjuk kalau ada gambar anak-anak memasukkan di tempat di kantong ceritanya itu Iya, di tempat kantor literasi yang dimaksud atau? Iya. Iya. Jangan sampai ada gambar anak-anak tidak ada sekantongnya. Iya, betul. Cocok Pas Larir. Baru ada Tommy di situ tongsisnya jadi selfie mi. Iya, selfie nih. Iya, cucu mi. Ya, jadi barangkali sebentar ini Pak, Bu, kalau masih ada mungkin tambahan dari aspek yang lain-lainnya itu bisa ditambahkan lewat grup kita sebentar tinggal di Kalau seperti biasanya itu, betul Pak. Iya biasanya dalam perjalanan biasa ada di situ biasa kadang tapi juga bagus dimasukkan nih. Kadang begitu. Iya betul Pak, betul. Ya. Baru dikasih petunjuk. Nah, baru ada tambahan-tambahan yang lain. Baru dikasih petunjuk betul. Ya karena saya juga biasa lupa-lupa tuh ini. Bebas, bagus kasih mas seperti itu Bu Linda itu masukannya bagus itu. Tinggal diposisikan di mana masuk di sini ya. Untuk digital itu.
Ya, sudah di sini mewakili. Dan ini juga kayaknya masih singkat-singkat, ini mungkin bisa ditambah lagi. Ya, ya sebentar lagi insya Allah kalau saya tambah juga. Ini penjelasannya ke bawah ini apalagi yang mendukung sesuai dengan pilihan murid voice ini, pilihan suara. Ya, yang ketiga ini. Ya. Apa bagi slide? Ada link itu dibuka kalau weh, ada link kalau buka. Jadi sebentar Ibu Pak Wandi kalau dimodifikasi ini MMG. jangan lupa dimasukkan itu Pak itu ya diagram Y. Jadi diagram Y itu sebelum penjelasan ketiga ini, sebelumnya ini. Ya, sejauh mana? Nah, ini sebelum di atas ini, harusnya dia bagian sini dia. Ya. Ya, Kira-kira masih ada lagi masukan barangkali? Silahkan, Pak Bu. ya. Ada mungkin kata-kata multimatumnya terakhir, nasihat atau apa? Kata-kata semangat atau pantun kah? Nah, boleh. Nah, silahkan. Oh, bagiannya Bu Linda itu pasam kalau itu. Bagiannya Bu Linda. Iya. Makunto ya. Sebaik-baik di belakang sekali sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ada kata-kata, ya silahkan. Kukira sebaik-baik isi berisi dengan warna merah. Sebaik-baik kantong. Wah, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Kukira ketika sebaik-baiknya kantong isinya berwarna merah. Bagus kalau warna merah, padahal kalau tebal-tebakin deh. murah asing nih Jeka. Pinjam dulu 100 pale. Siapa ini Bu Nono, Ibu Dirjen? Siapa Jepal itu yang berbicara? Ibu Tuti. Siapa jalan mana? Siapa itu? Ini gagasan muncul karena melihat akan Ya, kurangnya. Nah, ini kata-kata saya. Kata-kata semangat. Orang hebat bisa melahirkan banyak karya, tetapi guru yang baik dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Juga Ji, temo gedung. Mantap ini pasam. Kita baik. Terakhir Tommy Pak, banyak-banyak pantun mai. Yang penting bagus Ji, anunya cocok Ji. Ibu Linda apa kita Ibu Linda Rom? Ya, jadi nanti kibacakan anunya bilang Kau yang ngeloro. Ya. Ini memendana injakkan kaki teman. Pantunnya mungkin di awal bisa masuk di situ di awal. Ingat dulu pantun itu juga ada itu. Anak kakak dia. Didita itu kau cari mau kita mengaji. Jadi baik, saya mungkin bacakan kembali secara hasil dari diskusi kita Bapak Ibu sekalian. Di nama program kita yaitu Tongsis, kantong literasi, peningkatan budaya membaca murid sebagai upaya mewujudkan gerakan literasi di sekolah. Jadi gerakan literasi di sekolah ini tentunya tujuannya dapat memanfaatkan salah satu aset atau modal yang termasuk dalam modal fisik sekolah kita, yaitu perpustakaan sekolah, tentunya itu yang paling berkaitan dengan ini. Ini merupakan program atau kegiatan intrakurikuler yang merupakan, jadi sini Ibu Minarti, di sini penjelasannya masuk dalam kegiatan intrakurikuler yang merupakan program atau kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam
struktur program sekolah. Nah, selanjutnya karakteristik lingkungan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah di dalam program penjelasannya di sini, yaitu di sekolah, maksudnya di sini SD Impres Bangkembon sebagai contoh, merupakan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng tentunya, yang dilengkapi dengan, jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan sekolah kita masing-masing. Jadi apapun bentuknya sekolah itu, misalnya kalau sekolahnya Parsasir barangkali, di sini tinggal kontesnya yang diganti. Jadi penjelasannya ini yang berkaitan dengan lingkungan sekolah kita. Terus selanjutnya, di sini agak cukup panjang penjelasannya. Selain itu, modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah. Jadi di sini juga dijelaskan dalam masuk lingkungan sekolah itu yang dimasukkan adalah modal manusia, yang termasuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, tentang 7 modal tersebut. Di antaranya ini modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, serta warga sekolah dan yang lainnya. Karena ini memang juga yang disarankan tadi sesuai dengan petunjuk dari Bapak Haji, jangan lupa di antara 7 aspek itu ada yang dimasukkan yang berkaitan dengan apa yang telah kita jelaskan di modul kita ini. Jadi di sini berperan sebagai untuk berkolaborasi dalam memajukan program-program sekolah yang berdampak kepada murid sesuai dengan visi sekolah yang menghasilkan tamatan yang mampu berkompetensi pada tingkat baik mungkin tingkat kecamatan kah, kalau di sekolah kita tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, ya, untuk mewujudkan visi misi gerakan literasi ini. Terutama dampaknya ini mengurangi anak-anak kita yang mungkin masing-masing di sekolah kita masih ada anak-anak kita yang memang literasinya cukup memperhatikan kalau kita perhatikan, ya. Dan juga kadang kalau kita tidak mau mengambil tanggung jawab ini, kalau kita misalnya masing-masing guru menyerahkan, itu kan nanti ada juga orang tuanya, itu berat. Literasi ini bisa terlaksana dengan baik 100% di pendidikan kita. Berarti harus memang ada yang bertanggung jawab. Paling tidak karena kita diberikan tanggung jawab sebagai guru, maka baiknya secara ungkapan kita bilang ini tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ya. Karena kalau kita terus terang Bapak Ibu sekalian yang saya rasakan, kalau kita kaitkan dengan anak kita di sekolah, kadang kita prihatin ya, melihat kadang ada anak-anak kita yang memang betul-betul sudah kelas tinggi mungkin, tapi ada literasinya memang yang sangat tidak mengeja saja, kadang masih ada yang susah sekali. Ya, berbeda dengan mungkin orang tuanya ada perhatian di rumahnya, ya, apalagi kalau orang tuanya ada latar belakang pendidikannya bagus, biasanya anak itu juga bagus literasinya, membacanya bagus, motivasinya bagus. Tapi yang tidak, yang kurang, baru kita juga di sekolah misalnya punya pemikiran, itu kan bukan tanggung jawab saja, tanggung jawab saya, yang penting saya sudah mengajar kan selesai nih. Berarti anak-anak itu literasinya tetap akan seperti itu, tidak ada jalan keluar. Jadi saya sendiri berpikiran dalam hal ini kita harus punya perhatian besar kepada anak-anak yang memang membutuhkan literasi yang baik. Sehingga saya juga terus terang Pak, ketika ada siswa saya yang literasinya kurang bagus, memang ada program saya sendiri dulu yang sudah berjalan. Alhamdulillah itu berhasil. Saya biasa buatkan juga atau fotokopikan, saya cari referensi. Kadang saya buatkan semacam seperti cara Iqra membacanya. Itu alhamdulillah berhasil, ya, berhasil pada anak-anak. Karena kan kalau Iqra itu Pak, huruf A saja diulang-ulang berapa kali tuh. Iya, sampai kadang berulang-ulang sampai 3 penyebutannya sering terulang-ulang. Ini itu anak-anak alhamdulillah memudahkan bagi mereka. Lihat Maji Pak, kalau Iqra itu mungkin kalau kita pikir-pikir dulu bagaimana cara membacanya, ini bukan bahasa Arab kan susah. Tapi ternyata anak-anak ketika belajar itu diulang-ulang ternyata mereka mampu. Alhamdulillah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Padahal kan bukan bahasa kita, bukan bahasa Arab. Apalagi ini kan bahasa tak sendiri, bahasa Indonesia juga boleh. Dan itu tentu lebih mudah. Lebih mudah ketika kita memang sebagai guru punya kepedulian terhadap anak-anak kita. Saya kira itu penjelasannya sedikit Pak. Dari saya tambahannya Nah, sejauh mana aspek suara, pilihan, dan kepemilikan, ini 3 yang dimaksud di sini. Dalam hal ini tentunya choice, dan ownership. Ya. Ini sudah kita tadi sampai sudah kita bahas. Ada 4 di sini diantaranya. Mungkin kalau masih ada lagi dalam perjalanan waktu kita sebentar untuk menyusun, insya Allah
kita dibantu oleh teknisi kita Pak Wandi. Insya Allah beliau bisa membantu merancang ini, dan kita bisa berikan juga masukan lain kalau masih ada yang mau dimasukkan di 3 hal ini, terutama di strategi mendorong aspek suara murid atau voice. Ya, di sini sudah ada memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih buku yang akan dibacakan, memberikan kebebasan kepada murid untuk ya, saya kira juga ini barangkali gambaran sedikit Pak ya, karena sudah ada kode-kode dari Bapak Fasil kita. Alhamdulillah itu menunjukkan waktu kita sudah cukup. Berarti kita tinggal menunggu kita yang pindah Pak ini. Kita yang pindah, lupa ini. Saya kira iya, kita yang pindah ke sebelah. Jadi sedikit kita sudah selesai ini ketiganya. Jadi saya sudah selesaikan. Mungkin saya cukupkan diskusi kita sampai sekarang karena kita sudah diperintahkan untuk balik room. Saya kira terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat yang ada di kelompok kita. Masih ada waktu Pasam. Sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata lagi penyemangat dari masing-masing kita, silahkan Mas Harif. Saya itu lagi, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Oke. Semua makilah Oh iya, sepaham saya dengannya Ibu Linda, cocok itu Bunda Pasmi. Ya, sebaiknya ilmu ada ilmu yang bermanfaat, betul sekali. Iya, kalau ada ilmu tidak bermanfaat mau diapain? Disimpan di kantong literasi. Sempat ilmu sesat. Iya betul. Oke, ada lagi? Karena ada mimpi tadi dari Bapak Fasil nih? Pukul 16 Pak. Masih ada waktu sedikit. Masih ada sedikit. Saya kira ada yang bilang kembali lagi ke room. Belum Pi. Saya mungkin salah baca nih. Boleh kita nih apa kanunya? Kita kembali ke room pukul 4. Oh, belum. Kalau belum baca. Iya, kita lanjut dulu tadi yang pushnya dulu kita bacakan dulu Pak Sam. Jangan sampai kita baca begitu, ada lagi yang terpikirkan bisa ditambahkan. Ada lagi masuk di Nuta, bisa dibilang ini betul. masuk di sini. Karena saya terus terang Bapak Ibu, saya sebenarnya pada tugas ini juga belum belum pas betul yang mana sebenarnya betul-betul masuk di aspek suara murid yang berkaitan dengan literasi ini. Yang mana masuk dalam pilihan murid atau voice yang berkaitan dengan literasi, dan juga yang mana masuk di ownership yang diinginkan yang berkaitan dengan ini. Jadi tidak apa-apa saya bacakan kembali lagi. Jadi sini tadi sudah kita sepakati ada 4 nih. 1, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih buku. Ini saya sudah baca. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih tempat yang mereka anggap nyaman untuk membaca. Nah, ini bisa ya, kalau mungkin kita tentukan hari tertentu, misalnya selain hari-hari biasa di dalam kelas. Nah, ini bisa menentukan tempat yang mana enak, di mana enak sebenarnya anak-anak itu duduk, supaya kita juga guru enak. Ini barangkali guru yang enak duduk mengawasi, begitu ya. Jadi kita bisa cari tempat, di situ saya enaknya duduk, barangkali sambil anak-anak mungkin disuruh juga duduk di situ sambil membaca. Terus ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca sesuai waktu yang ditentukan. Jadi memang ada waktu yang disepakati supaya betul-betul anak-anak dia mampu memanfaatkan waktunya. Karena kalau tidak ada waktu ya betul ya, bisa anak-anak mungkin tidak membaca karena mungkin tidak ada waktunya, bebas mungkin karena sebentar atau mungkin dia kerja lain atau membaca lain. Terus keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih media. Media di sini maksudnya media mungkin buku atau digital ya, seperti yang dimasukkan tadi oleh Ibu Minarti. Lanjut. Pak Sam. Ya, mungkin baru terpikirkan barangkali yang menyeberang maki. Ya, silakan Bu. Enggak menyeberang maki begitu. Oh, menyeberang lagi. Oh, di sini. Ada Ibu Linda di sebelah. Hah? Pindah Ibu Linda. Ye. Pindah mi Pak. Enggak, belum pamit Ibu Linda. Iya, ada di sebelah. Salah paham Kak Ibu Linda. Kencang. Tidak baca kapan? Tidak baca anunya tadi Pak Haji.
Saya tadi juga kubaca, kukira memang ada yang perintah, tidak kubaca pukulna. Bapak Ibu kita kembali ke main room. Nah, itu yang saya sempat terbaca, kulihat di ini baru mati. Muncul di layar Kak. Ternyata ada pukulan 16-nya, ya betul ya. Saya tahu yang tadi langsung kabarkan jadi Bu Linda langsung juga keluar ke sana. Iya, keluar Mi. Jadi selesai kami juga teman di sebelah. Tidak apa-apa Miki juga bertahan bagi dulu sebelum ke sana dulu. Biar Bu Linda bergabung di sebelah. Kami saya ini dua-duanya Pak Sam. Kasih selesai nih Pak Sam, kasih selesai nih. Iya. Sampai pas juga waktunya, Di. Ibu Munarti mungkin tadi ada tambahan? Sampai waktunya, Bu? Belum, masih ada sedikit lagi. Iya, masih ada sedikit, Pi. Kalau saya masih kurang berapa ini? Kurang lebih 7 menit apa, Di? Iya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 7 menit ini. Masih sedikit. Mungkin tidak apa-apa sih kita bacakan dulu. Jadi strategi pilihan murid ini ada juga 3. Di sini Bapak Ibu sekalian memberikan kesempatan kepada murid untuk mengkreasikan. Nah, ini Cocim tadi ini dia kreasikan kontrol literasinya lebih menarik. Pokoknya bikin secantik-cantiknya begitu. Kontrol literasi itu, iya, di model kayak begitu kontrol literasinya. Mungkin ada kalau perempuan itu biasanya kontrol ada yang model boneka mukanya barangkali kontrol literasinya, ada yang bermacam-macam barangkali. Ada yang model boneka kah, kelinci kah, atau model apakah? Intinya dia model ke anak-anak itu. Ya. Terus ada presentasi. Setiap siswa mungkin dikondisikan dengan waktu perwakilan atau mungkin semua kalau ada waktu dia presentasi pada mungkin hari-hari tertentu. Mungkin hari Sabtu atau hari yang kita tentukan. Terus memberikan kesempatan, mungkin penjelasannya juga sebentar Pak, ini barangkali kita masukkan di poin mana, di penjelasan atas barangkali, kan disebutkan di situ Pak. Tadi kita disarankan juga kenapa kita memilih ini, alasannya. Mungkin ada gambaran dari kita kenapa memilih literasi ini. Iya, betul. Betul Pak Sam. Pak Sarir barangkali bisa kasih alasan. Apa alasan kenapa kita pilih materi ini? Secara umum, gambaran secara umumnya, Pak. Betul. Iya, itu hampir saya lupa, Pak. Tadi saya ingat itu. Apa alasannya katanya? Kenapa kita pilih kantor literasi ini? Iya. Kira-kira, ya, sebelum kita ke sebelah, Pak. Tadi, Pak Sarip. Kalau menurut saya, Pak Sam, saya memilih ini karena literasi memang kalau menurut saya hampir memang rata di sekolah kita ini. Artinya memang literasinya memang sangat kurang, sangat minim sekali. Makanya ini yang perlu kita angkat. Dengan alasan itu Pak, kita angkat karena selama ini literasinya anak sangat kurang. Jadi kita berinisiatif literasinya anak itu beragam. Mungkin dia melalui lewat HP, mungkin lewat laptop sama yang disebutkan tadi itu. Jangan berfokus kepada buku begitu saja, makanya supaya anak tidak bosan. Seperti itu Pak. Kemudian kalau ini barangkali Pak Sam yang ditampilkan tadi yang tongsis, bisa mungkin dikasih dalam tongsis yang nama program kegiatan tongsis bisa dalam kurung barangkali kantong literasi. Iya betul Pak. Makanya saya bilang Pak Anu yang modifikasi nih. Bagaimana cantiknya? Jelas ada kepanjangannya supaya jelas nih. Iya. Nanti pina kasih di situ gambar ya, Pak Wan dikasih gambar. Siapa tahu kira kantong kresek. Betul Pak. Kantong literasi. Ada kepanjangannya begitu supaya tongsis pasti bingung. Oh tongsis tahu. Baru dia. Masya Allah. Bisa. Jadi kalau dilihat dari secara ini Pak, tongsis pasti bilang orang mungkin kayak bahasa Jepangi. Iya, betul. Padahal jarang terdengar Pak Som, jarang terdengar ini kata-kata. Kita sendiri ini makanya ini hari alhamdulillah. Itu bagusnya kalau kolaborasi. Ya, betul. Kantong pakai NG ini ke kantong literasi Pak. Ini enggak ada pakai G-nya di. Cuma pakai Pak, pakai G. Oh, saya salah berarti di sini harus pakai G di. Iya. Kantong literasi cocok. Tongsis. Literasi. Anunya Pak Cocim itu sisnya itu tongsis atau tongsi? Iya, cocok literasinya. Literasi di? Iya. Iya.
masalahnya penggagas tadi kan Pak Wandi yang sempat berpikir ini. Kalau saya dari Iya, awal itu betul. yang kupikir kutil, apakah cocok? Iya. Kan kutil. Kan oke, ini bagus tongsis. Jadi kayak mirip ke istilah bahasa asing nih. Ya, saya kira sudah ini pasir judulnya. Sudah aman? Iya, aman. Sementara aman. Oke. Kirakan literasi ini sudah kita bahas nih. Jadi kalau masih ada hal-hal penting barangkali Pak, sebentar tinggal kita karena ini saya mau kirim sama Pak Wandi, kita tinggal masukkan barangkali. Saya juga barangkali kalau masih ada masukan sebentar, karena ini saya lihat masih singkat sekali nih. Termasuk ini kan di bawah masih ada 3, ini bisa beberapa poin di sini Pak. Untuk menambah kosakata yang mungkin mendukung, apalagi mungkin cocok masuk di aspek suara yang kaitannya ini, suara murid, voice yang berkaitan dengan literasi tongsis ini. Ya. Mana tadi posisinya tadi? Saya juga masukkan barangkali di sini Pak Di. Pak Wandi lupa ini copy paste. Sebelum masuk di sini masukkan itu. Apa namanya? Diagram Y. Jangan lupa diagram Y-nya di sini Pak masuk. Sebentar juga saya kirimkan Pak bagaimana kalau agak diagram Y-nya sebentar saya kirimkan ke bentuk begitu masuknya. Iya. Yang penting langkah-langkahnya ini di situ ada posisinya diagram Y-nya. Ada pilih dulu. Iya. Ada depannya di sini. Iya. Supaya Pak Wandi tahu juga. Iya, paham gitu Pak Wandi. Kalau sebentar saya kirimkan juga bentuk-bentuk toh. Supaya cepat dipahami itu masuknya. Aman. Oke. Juga Di, sebentar Pak Di. Karena di sini saya lihat tujuannya belum saya masukkan juga Di. Ya, belum ada tujuan di sini. Iya. Cuma penjelasannya. Seharusnya di bawahnya ini ada tujuan di sini. Sebelum masuk karakteristik lingkungannya seharusnya. Iya. Seharusnya ada tujuan yang kita masukkan. Iya, karena memang setiap kegiatan itu ada tujuannya memang. Iya, harus ada tujuan yang memang harus dicapai. Ya, ada targetnya. Ya. Misalnya di antaranya tujuan mungkin mengembangkan kemampuan anak-anak di dalam literasi di dalam literasi di sekolah, atau melestarikan atau menjadikan budaya positif dalam budaya literasi juga bisa mungkin sebagai tujuannya menjadikan budaya kebiasaan yang baik ya. Terus mungkin tujuannya juga bisa mengembangkan kompetensi murid di dalam kepemimpinan ya, atau apalah, mungkin sebentar ada bahasanya Pak, mungkin kalau Pak Sadil kalau ada barangkali bahasanya yang bagus bisa dimasukkan bagaimana bentuk tujuannya yang cocok sesuai dengan literasi ini. Oh iya, siap Pak. Karena saya juga memang lupa harus saya ingat, iya ada tujuannya seharusnya juga. Mungkin ada foto nanti Pak pendukungnya barangkali bisa Bapak Ibu kita kirimkan kalau ada mungkin di sekolah atas sebagai
foto-foto literasi barangkali untuk sementara yang ada saja dulu kita bisa masukkan di anunya. Oh iya, iya betul sekali tuh Pak Sam. Iya. Iya, jadi bisa ada nih gambaran toh, maksudnya dokumentasi terakhir foto-foto literasi yang maksudnya yang ada yang sekarang memang belum pia yang sesuai, tapi maksudnya yang sudah ada yang telah berjalan. Iya. Nah, jadi kalau ada foto-foto tak mungkin biar 1-2 jimai barangkali ada. Sehingga nanti Pak Wandi ketika dia bikin ya itu bisa dikondisikan. Saya kira barangkali begitu Pak Di. Sudah barangkali. Ada lagi barangkali? Siapa tahu tiba-tiba ada lagi dipikirkan Pak Sarip? Lebih mengerti? Iya. Untuk sementara tidak ada yang barangkali Pak Sam. Itu saja dulu. Iya, Pak Sam. Aman ya. Iya. Aman ya? Ya. Aman Pak Pak Sam. Balik kanan. Nah ya, terima kasih Pak Haji. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup, kita cukupkan ya diskusi sederhana kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru hebat yang hadir di kelompok ini atas kerjasamanya, masukannya Alhamdulillah, sehingga terlaksana diskusi kita yang saya anggap sangat baik pada hari ini. Terima kasih, kita kembali ke room sebelah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.